Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa qina adzabannar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak rindukan, semoga sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali dengan membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan wasilah surat Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu pengetahuan, dan semoga dengan wasilah surat Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan lahir batin kepada kita, menjaga kita semuanya dan terhindar dari segala musibah, bencana, dan dari segala penyakit yang membahayakan. Ala hadiniyah wa ala kulli tin sholihah bihadiniyah bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Amin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak akan melanjutkan materi PAI kelas 7 semester genap, yaitu bab 3 ibadah sholat Jumat bersama Bapak Ahmad Fauzi SHI. Ya, peta konsepnya ibadah sholat Jumat. Nanti kita belajar tentang pengertian sholat Jumat dan hukumnya, kemudian ketentuan sholat Jumat dan hikmah sholat Jumat. Kita akan memahami itu semua, dan kemudian ketika sudah memahami, kita mempraktekkan dan mengamalkan ibadah sholat Jumat. Kita masuk pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian sholat Jumat. Secara bahasa, sholat Jumat berasal dari dua kata, sholat dan Jumat. Kata Jumat berasal dari kata jamaah, yang artinya berkumpul atau mengumpulkan. Sedangkan secara umum, sholat Jumat adalah sholat fardu 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah, didahului oleh 2 khutbah di hari Jumat pada waktu zuhur. Jadi sholat Jumat itu adalah sholat fardu. Berapa rakaat? 2 rakaat, dilakukannya secara berjamaah, dan sebelum melaksanakan ibadah sholat Jumat itu harus didahului dengan 2 khutbah dan dilakukannya di waktu zuhur. Kemudian hukum melaksanakan sholat Jumat. Apa? Hukum mengerjakan sholat Jumat itu adalah wajib bagi laki-laki yang memenuhi syarat-syaratnya. Mana dalilnya? Ada di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Demikian itu adalah baik bagimu sekalian jika kamu mengetahui. Kemudian hukum salat Jumat itu wajib, kecuali nih ya, ada 4 golongan yang diberikan kelonggaran atau tidak wajib ya. Siapa saja? Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tariq bin Shihab bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-jumu'ah haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'ah illa abdun mamluk aw imra'atun aw sabi aw marid. Dari Tariq bin Shihab dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sholat Jumat itu merupakan sesuatu yang hak, wajib dikerjakan bagi setiap muslim secara berjamaah kecuali 4 golongan. Yang pertama hamba sahaya, yang kedua perempuan, yang ketiga anak-anak, dan yang keempat adalah orang yang sedang sakit. Jadi 4 golongan ini tidak wajib untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat.
Apa ketentuan sholat Jumat? Nanti kita belajar tentang rukun sholat Jumat, syarat wajib sholat, dan syarat sah sholat Jumat. Nah, syarat-syarat melaksanakan sholat Jumat. Nah, bicara tentang syarat ini ada 2 macam syarat dalam melaksanakan sholat Jumat, yaitu ada syarat wajib dan ada syarat sah sholat Jumat. Adapun syarat wajib melaksanakan sholat Jumat yaitu Islam, balik, berakal sehat, laki-laki, merdeka, sehat jasmani, orang yang menetap atau berdomisili pada suatu daerah tersebut. Nah, adapun di luar semua itu atau orang-orang yang mempunyai halangan tertentu tidak terkena hukum wajib dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat, seperti tadi yang sudah disebutkan. Kemudian sedangkan untuk syarat sah melaksanakan sholat Jumat adalah dilaksanakan di sebuah tempat yang sudah ditetapkan oleh masyarakat setempat, kemudian dilaksanakan pada waktu siang hari layaknya sholat zuhur, kemudian dilaksanakan secara bersama-sama atau berjamaah, didahului dengan 2 kali khutbah sebelum melaksanakannya. Tapi bedanya ya, kalau sholat zuhur itu ada 4 rakaat, kalau sholat Jumat itu hanya 2 rakaat ya, dan kemudian ada 2 khutbah di dalamnya. Kemudian rukun dalam khutbah Jumat diawali dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengucapkan alhamdulillah gitu ya, dan seterusnya. Kemudian membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi membaca sholawat, kemudian berwasiat takwa, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kemudian membaca ayat Al-Qur'an pada setiap khutbah, baik pertama maupun yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah membaca doa. Kemudian syarat dalam khutbah Jumat sudah waktu sholat Jumat, sudah masuk waktu sholat Jumat. Kemudian orang yang berkhutbah atau khatib sedang dalam keadaan suci serta tertutup auratnya. Kemudian menyampaikan materi khutbah dengan suara yang jelas, mensederhanakan materi khutbah, tidak berkepanjangan. Kemudian duduk sejenak antara 2 khutbah pertama dan kedua. Ya, ini harus diperhatikan nih ya, jika seorang khatib melaksanakan khutbahnya tidak boleh kepanjangan ya, paling tidak batas waktunya itu 10 menit lah. Kemudian apa hikmah dari melaksanakan ibadah sholat Jumat? Di antaranya sebagai syiar Islam, untuk menunjukkan persatuan umat Islam, kemudian meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, menjalin hubungan silaturahim, kemudian menambah wawasan kita melalui materi-materi yang ada dalam khutbah Jumat, dan yang terakhir adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Nah, nanti tugasnya adalah kerjakan LKS halaman 23 sampai 24 bagian 1, 2 dan 3. Salin jawabanmu di kertas folio bergaris dan serahkan tugasmu ke sekolah atau ke ruang guru. Taruh di meja Bapak Ahmad Fauzi. Diserahkan hari Senin tanggal 1 Maret saat kegiatan tahfiz offline dilaksanakan. Demikian yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.